Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ratnalisti, NIM 3040-2074. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi S1 Manajemen. Saya berasal dari kelas MJ2B di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini merupakan salah satu bentuk penugasan ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Digital Informasi untuk akademik yang diampuh oleh Ibu dosen Ibu Sri Wayuni Ratnasari. Di sini saya mengambil judul mengenai meningkatkan mutu pendidikan melalui cyber learning pada mahasiswa untuk bekal masa kini dan masa mendatang. Sebelum saya membahas lebih detail mengenai cyber learning untuk bekal mahasiswa dalam masa kini dan masa mendatang, saya akan membahas sedikit mengenai perkembangan teknologi di berbagai negara, di salah satunya yaitu negara Amerika, di mana perkembangan teknologi di negara Amerika sudah ada sejak peradaban manusia. Pada tahun 1920, di negara tersebut sudah menggunakan cara visual dengan bantuan gambar untuk memberikan pembelajaran terhadap peserta didik. Pada tahun 1960-an di negara tersebut meningkat menggunakan metode audiovisual, di mana metode tersebut menggunakan perangkat keras berupa komputer untuk menunjang keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Lain halnya di Indonesia. Di Indonesia, perkembangan teknologi dimulai pada tahun 1969, di mana di Indonesia menggunakan televisi dan radio untuk membantu kegiatan pembelajaran. Pada tahun 2017, di Indonesia lebih terfokuskan untuk pengembangan teknologi dalam bidang pendidikan, agar pendidikan di Indonesia memiliki suatu produktivitas yang sangat meningkat. Pendidikan di era globalisasi berarti terintegrasinya suatu pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Dalam hal ini, mahasiswa harus dibekali kompetensi yang harus memadai agar seorang mahasiswa mampu tetap eksis dalam dunia pendidikan di era globalisasi yang sangat kompetitif seperti sekarang ini. Teknologi dalam dunia pendidikan adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Implementasi teknologi pendidikan di Indonesia yaitu suatu teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran, media pembelajaran, dan alat administratif. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terpapar oleh COVID-19. Adanya COVID-19 ini berimbas juga dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Sekolah, universitas ditutup, pemerintah tetap mengusahakan kegiatan pembelajaran, yaitu dilaksanakan secara daring, tidak bertatap muka secara langsung. Dengan metode daring ini, kita dapat menggunakan metode cyber learning untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara online ini. Cyber learning merupakan suatu cara yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar secara virtual menggunakan alat perangkat keras berupa komputer, handphone, dan lain sebagainya yang bisa mendukung kegiatan cyber learning ini dengan bantuan internet secara online. Pemerintah juga bekerja sama dengan provider internet agar provider internet memberikan layanan gratis internet kepada peserta didik dan tenaga pendidik. Pemerintah juga mengusahakan agar para masyarakat ini lebih melek lagi terhadap teknologi, karena semakin berkembangnya zaman, semakin bertambahnya tahun, teknologi akan semakin canggih. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa menggunakan, memakai, dan menerapkannya teknologi itu dengan baik dan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Cyber learning merupakan salah satu penemuan dari Bapak Ono Widodo Purbo. Beliau adalah seseorang yang ahli dalam bidang teknologi informasi komunikasi yang ada di tanah air ini. Beliau juga membuat beberapa fasilitas pendukung cyber learning, di antaranya yaitu e-learning rakyat, ada cyber learning webinar, yang ketiga ada Ono Center Wiki.
di mana mahasiswa dapat menggunakan beberapa fasilitas tersebut dengan gratis. Saya akan menjelaskan beberapa fasilitas pendukung cyber learning agar bermanfaat bagi kita, apalagi kita seorang mahasiswa, maka kita harus memiliki wawasan yang begitu luas mengenai cyber learning ini agar soft skill kita akan semakin meningkat. Yang pertama yaitu e-learning rakyat. E-learning rakyat merupakan sebuah fasilitas layanan yang berisikan tentang materi pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sistem Linux maupun pada sistem Android. Dalam layanan ini, mahasiswa mampu mengakses materi dengan melalui kelas khusus. Yang kedua, ada cyber learning webinar. Ini merupakan suatu layanan yang berbentuk konferensi seperti seminar, rapat, dan berdiskusi. Apabila seorang mahasiswa ingin melakukan sebuah diskusi, kita bisa menggunakan layanan ini secara gratis dan akan bisa menambah wawasan kita mengenai berbagai macam layanan yang mendukung cyber learning ini. Yang ketiga, ada fasilitas Ono Wiki Center, di mana pada layanan ini memfasilitasi mahasiswa untuk menceritakan sebuah pengalaman bermain, bereksperimennya mereka, dan perjuangan rekan-rekan dalam dunia internet. Cyber learning ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan penggunaan cyber learning ini yang pertama, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah dimanapun, walaupun berbeda negara. Yang kedua, penggunaan cyber learning ini membantu mahasiswa belajar lebih fokus lagi belajar pada para ahli dalam bidangnya. Yang ketiga, penggunaan cyber learning ini membantu mahasiswa untuk mencari berbagai referensi yang lebih banyak sampai di berbagai penjuru dunia. Namun, di samping cyber learning ini memiliki kelebihan, cyber learning ini juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari metode cyber learning ini yaitu kurangnya penguasaan kita sebagai seorang mahasiswa dalam menggunakan teknologi untuk mendukung keberlangsungan cyber learning. Yang kedua, kurangnya interaksi antara dosen dengan mahasiswa, di mana interaksi tersebut mengabaikan aspek akademik. Hal tersebut merupakan beberapa keunggulan dan kelemahan dalam menggunakan metode cyber learning. Salah satu universitas swasta di Jawa Tengah mendukung penuh metode cyber learning ini untuk memperlangsungkan kegiatan belajar mengajarnya. Penerapan cyber learning serta pengembangan website saat ini merupakan suatu keharusan bagi kita seorang mahasiswa di dalam perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan cyber learning telah menjadi tuntunan masyarakat dan tuntunan pemerintah dalam hal instansi kependidikan di Indonesia. Learning serta pengembangan website dapat memacu semangat para kreativitas dan meningkatkan rasa profesionalisme antara mahasiswa dengan dosen. Review yang telah saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita sebagai seorang peserta didik, kita harus bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Kita harus bisa belajar mulai dari sekarang untuk memahami teknologi yang akan datang. Karena dengan teknologi, bahkan dengan metode cyber learning ini akan membuat kita dapat meningkatkan suatu kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Apabila kita tidak memulai pembelajaran dari sekarang, maka kita akan disebut orang yang ketinggalan dengan zaman. Karena pada saat ini merupakan suatu era revolusi 4.0, di mana revolusi ini menggunakan berbagai macam teknologi yang canggih untuk melaksanakan aktivitas mereka. Kita sebagai seorang mahasiswa harus bisa mengoptimalkan penggunaan teknologi dengan baik dan bijak. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Bunga yang harum, aromanya melati. Baunya sungguh harum sekali. Video cyber learning sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu kembali.
Bila saya ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.